Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha warassama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Mengawali khutbah Jumat kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan ketengahkan firman Allah dalam Al-Quran yang termaktub dalam surah Yasin ayat 12 yang berbunyi, Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Potongan ayat yang akan menjadi ulasan dan bahasan kita dalam khutbah Jumat pada kesempatan ini dalam ayat di atas adalah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan dua tafsir ulama tentang makna kalimat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Tafsir pertama adalah jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau melangkah menuju maksiat. Dan tafsir yang kedua adalah pengaruh atau efek dari perbuatan yang dikerjakan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di zaman Rasul ada Bani Salamah yang kebetulan bertempat tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Bani Salamah ini berkeinginan untuk pindah dan membuat perkampungan
yang dekat dengan Masjid Nabawi, karena kondisi mereka saat itu terlalu jauh jika harus berangkat sholat setiap hari ke Masjid Nabawi. Ketika informasi ini sampai kepada Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Salamatan, diyarukum tuktab atharukum." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Wahai Bani Salamah, perjalanan dari rumah kalian ke masjid akan dicatat jejak-jejak kalian. Sidang Jumat yang berbahagia, betapa indah dan tegasnya ajaran Islam terkait dengan makna pahala dan dosa yang diberikan kepada manusia, dan tidak satupun manusia dalam konsep dosa dan pahala akan dizolimi oleh Allah. Setiap yang baik dan jejaknya akan dibalas dengan kebaikan, dan setiap keburukan akan dibalas dengan dosa, dan jejaknya pun akan menular kepada yang bersangkutan. Inilah makna sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang menghidupkan tradisi yang baik di tengah kaum muslimin, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dicatat untuknya pahala seperti orang yang melaksanakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menghidupkan tradisi yang buruk di tengah kaum muslimin, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas seharusnya memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi corong penggerak dan pelopor kebaikan, serta merasa takut dan was-was ketika melakukan sesuatu perbuatan yang tidak saja mengandung unsur dosa, tapi juga mengundang orang lain untuk berbuat dosa, dan dipastikan dosa itu akan mengalir kepada pelopor kejahatan itu. Sidang Jumat rahimakumullah, kalaulah kita pandang dengan selayang pandang, tatkala kita mati dan berpindah menjadi penghuni kubur yang menyeramkan, semua kebanggaan dan kemewahan dunia hanyalah tinggal kenangan. Di alam kubur kita berbaring dalam kesunyian, hening penuh dengan kegelapan. Yang menemani dengan setia hanyalah amal dan perbuatan yang diukir. Pahalanya terus menetes dan mengalir. Sungguh sebuah masa pensiun yang sangat indah dan menakjubkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un tajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi." Ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal dunia dan dia masih berada di dalam kuburnya. Ada 7 amalan bila diukir, nilai-nilai dan bekas-bekasnya akan menetes kepada pelakunya, kendati pun pelakunya sudah berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Ketujuh amalan itu adalah: pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, walaupun itu hanya satu potong ilmu pengetahuan, tapi bila diajarkan, pahalanya akan mengalir walaupun sudah
di alam kubur. Satu huruf hijaiyah kita ajarkan kepada seseorang, lalu dengan satu huruf hijaiyah itu ia bisa membaca Al-Quran, dan itu pahalanya dahsyatnya luar biasa, menetes dan mengalir, menembus sampai kita sudah di alam kubur. Yang kedua, au ajra nahron, orang yang mengalirkan sungai yang mati. Aliran sungai adalah sumber kebutuhan air umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka jika ada orang yang berbaik hati memperbaiki aliran sungai yang tertahan, tersumbat atau mati airnya, dan karena kebaikan itu pula orang bisa memperoleh dan memanfaatkan air untuk kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, ini termasuk amalan yang mulia yang pahalanya akan terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Yang ketiga, au hafara bi'ran, orang yang membuat sumur. Dari zaman ke zaman, sumur juga merupakan sumber air dalam kebutuhan hidup umat manusia. Ada sumur klasik dalam bentuk timba, dan ada sumur modern dalam bentuk pipa pengaliran lewat kekuatan mesin. Maka bila ada yang membuat sumur dalam bentuk dan model apapun, kemudian airnya dimanfaatkan oleh orang banyak, maka sungguh dia telah mempersiapkan sumur kebaikan yang pahalanya akan terus menerus mengalir tiada henti, walaupun kita sudah berdiam di alam barzakh. Nabi SAW bersabda, suatu ketika ada seorang laki-laki yang merasakan sangat kehausan, lalu ia menjumpai sebuah sumur. Dia pun turun dan meminum airnya. Setelah minum dengan puas di dasar sumur, lalu ia pun naik ke atas bibir sumur. Ketika ia naik, dia melihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya memakan tanah yang lembab dikarenakan saking hausnya. Lelaki itu berkata dalam hati, anjing ini pasti merasa sangat kehausan. Lalu dengan panggilan jiwa dan panggilan hati, ia pun kembali turun ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air, kemudian memberi minum anjing tersebut dengan puas. Oleh karena perbuatannya itu, Allah pun mengampuninya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah perbuatan baik kita kepada hewan mendapat ganjaran pahala? Rasulullah menjawab, iya, pada setiap nyawa itu ada ganjaran pahala. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Memberikan minum saja kepada hewan, pahalanya dahsyatnya luar biasa. Jika hanya dengan memberi minum seekor anjing saja bisa menyebabkan dosa seseorang diampuni oleh Allah, lalu bagaimana dengan orang yang membuat sumur, airnya dimanfaatkan orang banyak? Tentu pahalanya semakin hebat dan dahsyat. Dahsyatnya tidak hanya di dunia, tapi luar biasanya sampai ke alam kubur. Kalau sumur tidak kita temukan, kita juga bisa memanfaatkan diri kita untuk menjadi donatur air pada setiap masjid yang kita jumpai, atau dimanapun kita bertempat tinggal. Kita menjadi donatur setiap bulan, dan itu pahalanya menetes walaupun kita sudah berpindah alam. Berikutnya yang keempat, awrasa nakhla, orang yang menanam pohon. Menanam pohon adalah ajaran mulia dan perbuatan yang terpuji, karena di samping menjadi sebab kelestarian lingkungan dan terwujudnya lingkungan yang asri, hijau,
tapi juga pohon yang ditanam, buahnya dihasilkan, buah yang dihasilkannya bisa dimakan oleh makhluk yang membutuhkan. Bahkan daun-daunnya pun bisa tempat berteduh dari terik panasnya matahari. Menanam pohon jangan disepelekan, karena menanam pohon berarti kita sedang mempersiapkan tanaman sedekah yang pahalanya mengalir tanpa putus dan tanpa batas. Rasulullah pernah bersabda, tak satu pun seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi pahala sedekah baginya, dan yang dicuri orang akan bernilai sedekah baginya. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas dari pohon itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang menguranginya, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita punya lahan, tanamlah pohon. Pohon yang berguna, pohon yang bermanfaat. Efeknya sampai kita di alam kubur. Yang kelima, aubana masjidan. Orang yang membangun masjid. Masjid adalah rumah Allah. Masjid adalah tempat hamba-hamba Allah bersujud, melakukan taqarrub, beribadah kepada Allah. Maka orang yang membangun masjid itu pahalanya akan terus mengalir sepanjang masjid itu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Membangun masjid, apakah membangun secara utuh atau membangun masjid sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ada rezeki, kita bangun masjid dengan rezeki yang kita miliki. Kita infakkan semen, kita infakkan keramik, kita infakkan sapu, kita berikan lampu penerang, kita menjadi donatur aktif dan tetap, dan itu luar biasa pahalanya, akan mengalir dan menetes kandatipun kita sudah berpindah alam. Yang keenam, awarasa mushafa, orang yang memberi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci, kalamullah, yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Sering-seringlah memberi Quran kepada orang. Sering-seringlah bersedekah dengan Quran, baik kepada seseorang, ke lembaga resmi, ke masjid, ke panti asuhan, ke rumah-rumah tahfiz, kepada orang yang membutuhkan. Karena aliran pahalanya tidak hanya sebatas di dunia, tapi bisa menembus ketika kita sudah di alam barzakh. Yang ketujuh, au nazaka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi. Seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia wafat. Bagi kita orang tua, anak sering didaulat menjadi sebuah kebanggaan, perhiasan dunia, pelengkap kebahagiaan. Anak adalah permata hati bagi kedua orang tua. Betapa bahagianya kita sebagai orang tua bila anak tidak hanya sebagai permata dunia, tapi juga kebanggaan di akhirat kelak, tatkala kita telah menghembuskan nafas yang terakhir dan berdiam di alam kubur. Anak-anak kita lalu menabur kita dengan doa dan permohonan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebuah kebahagiaan bagi kita orang tua. Semoga Allah meridhoi kita, memberi kita kekuatan, kemudahan dalam memaknai hidup ini dengan baik. Fatabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر